satu, amin Bapak Ibu. Kompak-kompak komunitas sepakat melayani Tuhan, membangun rumah Tuhan, menggenapi visi Tuhan yang Tuhan taruh. Mari nyanyikan dengan sukacita, dengan imanmu. Haleluya. Sebagai umat tebusannya dan warga kerajaan Allah, Tuhan mempersiapkan setiap kita untuk menggenapi rencananya, melakukan pekerjaan Bapa selagi hari masih siang. Sebagaimana Bapa mengutus Yesus, demikian Yesus mengutus kita. Kompak-kompak di dalam Tuhan, nyatakan imanmu. Sebagai umat pilihannya, kita adalah murid-muridnya. Dia memilih dan menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah, dan dengan kuasa yang sama yang Yesus telah terima dari Bapa, demikian Yesus mengutus kita. Oh, siapkah saudara? Beritakan Injil Kerajaan Allah. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyembah
I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Bangsa maju berkarya, membangun generasi yang takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Tunas bangsa pasti hasilkan pemimpin berkarakter Kristus, beringat berinspirasi, bertindak sesuai dengan Tuhan. Shalom para pria yang saya kasihi, tidak lama lagi tanggal 19 Februari kita akan melaksanakan acara akbar kita, penjangkauan pria, yaitu saudaraku membawa pria-pria menemukan solusi bagi kehidupannya. Nah saudara-saudara, ini acara juga terbuka untuk wanita, dan mari saudara kita rapatkan barisan. Kita para pemimpin, gembala jemaat, TP3, dan semua pria-pria kompak-kompak atau hafruta-hafruta yang ingin menjangkau pria-pria, memuridkan pria-pria. Mari saudaraku, kita siapkan diri kita akan bawa pria-pria yang memerlukan Kristus dan yang memerlukan saudaraku solusi dalam kehidupannya. Dan saya percaya saudaraku, momen yang besar ini saudara akan menghasilkan kegerakan pemuritan pria-pria, yaitu saudaraku di tiap gereja lokal dan saudaraku di area-area dan dimanapun saudaraku, para pria yang siap saudaraku menjadi murid Kristus dan kemudian saudaraku memuridkan orang lain, menghasilkan murid-murid bagi Kristus. Tuhan memberkati saudaraku. Mari kita siapkan diri kita. Haleluya. 1, 2, 3, yes!
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita percaya apapun situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Hal yang terjadi, ku tahu engkau tak berdiam diri. Apapun yang ku alami, Tuhan engkau peduli. Ku percaya janjimu, rancanganmu indah di hidupku. Kasih dan kebaikanmu nyata di setiap langkahku. Dalam semua pergumulanku, Tuhan selalu sertaku. Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Engkau Allah turut bekerja. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu nyata di dalam hidup. Dalam saya janji-Mu, rancangan-Mu dari kasih dan kebaikan-Mu nyata di setiap langkahku. Dalam semua pergumulanku, Tuhan selalu sertaku. Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ku tahu Allah turut bekerja. Dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencananya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, Engkau Allah turut bekerja. Amin. Amin. Mazmur 91 ayat yang ke-1 dan kedua berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Hari-hari ini kita ada di masa yang begitu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Omikron sedang merebak kemana-mana, bahkan mungkin sanak saudara kita atau mungkin engkau yang sedang menyaksikan ibadah online minggu hari ini juga engkau sedang terpapar oleh COVID. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Dia kubu pertahanan kita, kota benteng kita. Pagi hari ini kita mau serahkan setiap kekhawatiran, setiap ketakutan, apapun yang engkau mungkin rasa engkau berat beban dalam hidupmu, kau mau datang pada Tuhan. Kita mau nyatakan, kita mau deklarasikan, Tuhan kaulah tempat perlindunganku. Kau adalah kubu pertahananku, kau adalah kota bentengku Tuhan. Aku tidak akan takut Tuhan, karena aku tahu Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang jauh melebihi kekuatan apapun yang ada di dunia ini, tunduk di dalam kaki-Mu Tuhan. Jiwaku oh Tuhan merindukan hadir-Mu, sebab Engkaulah kekuatanku. Aku tak akan goyah, hatiku oh Tuhan tak dapat jauh dari-Mu. Bersama-Mu jiwaku tenang, dalam naungan sayang-Mu, di dalam kesesakanku, Kau berikan
sebab tangan-Mu yang menopangku. Ku takkan ragu dan khawatir di setiap jejak langkahku. Ku tahu Engkau ada bersamaku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Perlindungan-Mu sungguh nyata bagiku. Perlindungan-Mu nyata, mengusir setiap ketakutan, mengusir setiap kekhawatiran, sebab perlindungan-Mu nyata. Nyata bagiku di setiap langkahku. Kami mau nyatakan kami tak takut Tuhan, kami tak gentar Tuhan, karena kami tahu gadamu dan tongkat-Mu yang membela kami, menjaga kami, melindungi kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, setiap kekhawatiran, setiap ketakutan yang ada dalam hidup kami mau patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan memelihara akal dan pikiran kami, menjaga hati kami. Engkau yang menudungi kami Tuhan, anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan. Kau tudungi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus dengan damai sejahtera yang dari Engkau, dengan sukacita yang dari Engkau. Tuhan, kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata atas hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar Tuhan, karena kami tahu Engkau beserta dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Moga sebentar Bapak Ibu kau ucapkan syukur-Mu. Bersyukurlah, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kami bersyukur Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Kau sudah begitu baik dalam hidup kami Tuhan.
Sungguh kami melihat Engkau nyata. Kami melihat perlindungan-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Tak lelah Kau menjaga kami Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu, milik-Mu yang Kau kasihi. Dan kami bersyukur buat privilege yang Tuhan berikan. Terima kasih. Thank you Lord. Kami mau belajar terus percaya. Kami mau belajar terus melihat dengan iman. Kami mau terus belajar memandang hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab Kau adalah pusat hidup kami. Kami serahkan seluruhnya Tuhan. Hidup kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh gairah di dalam hidup kita. Ya, jangan pernah kita lelah, jangan pernah kita berhenti untuk kita senantiasa membangun manusia roh kita. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita mau terjual habis bagi Kristus atau kita sold out ya. Nah, minggu lalu kita belajar, poin yang pertama adalah sama-sama kita mau konsisten menghidupi firman. Ya. Pastikan Bapak Ibu, kalau dalam seminggu yang lalu kita praktek firman ya. Jadi jangan sampai kita setiap minggunya kita mendengarkan firman hanya untuk menghangatkan telinga kita. Ya, tapi nggak merubah hidup kita. Jadi jangan sampai Bapak Ibu baca begitu banyak pasal, tidak ada satu kalimat firman pun yang mengubah hidup kita. Jadi pastikan Bapak Ibu, ya lewat firman pagi hari ini, kami akan menyambung dari firman yang minggu lalu. Ya, ada dua hal penting lagi yang akan kami sampaikan, yang kami saksikan kepada Bapak Ibu, dan kita mau sama-sama belajar pada pagi hari ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau minggu lalu kita ngambil dari ayat 1 Korintus 7 ayat 23, saya akan ulang sedikit. Ya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ya, jadi kita harus yakin dan percaya lewat firman hari ini ya bahwa kita sudah dibeli oleh Kristus dan harganya sudah dibayar lunas. Lewat apa? Penebusan Kristus. Jadi ada dua hal ya yang menjadi bagian kita untuk kita merespon ketika Yesus ya, sudah membayar lunas hidup kita. Dia sudah membeli hidup kita. Membeli dari mana? Dari pasar dosa. Ya. Nah, kita langsung mulai saja. Hal yang kedua adalah kita bertumbuh tanpa menuntut. Nah, ini yang kadang-kala di dalam kehidupan kita cukup sering ya terjadi dan kami pun juga mengalami. Jadi nanti pun juga kami akan berbagi, kami akan saksikan bagaimana kami juga belajar di dalam kami bertumbuh tanpa menuntut. Tentunya setiap kita mau hidup kita ini bertumbuh. Dan kita nggak mau stuck. Betapa tidak enaknya kalau kita mengalami sebuah stagnasi. Tentunya hidup kita ketika kita sudah percaya dengan Kristus, kita konsisten di dalam membangun firman, ya, kita konsisten menghidupi firman, pasti hidup kita pasti bertumbuh. Pasti, gitu. Kalau kita konsisten. Nah, tapi ketika kita bertumbuh, terkadang kita bertumbuh kan nggak bisa sendiri. Kita perlu namanya teman. Ya. Ketika kita bertumbuh, kita perlu namanya ada orang yang menggesek kita, yang membuat kita tajam. Tapi orang yang ada di dalam hidup kita, terkadang
membuat kita frustasi, membuat kita stres, membuat kita rasanya nggak betah, gerah. Kenapa? Karena ada kalimat-kalimat yang keluar dari diri kita. Aduh, gua nih bertumbuh, tapi lu susah banget sih. Kan sudah berkali-kali gua bilang, bertumbuh, ayo baca firman, ayo renungin firman, ayo doa, ayo jangan sakit hati, ayo mengasihi. Aduh, rasanya susah bener sih. Susah ya, lu memang susah. Nah, ini kadang-kadang muncul dari hidup kita. Ketika kita bertumbuh, kita menyetarakan pasangan kita, dan tanpa sadar, ya, kita menuntut pasangan kita, menuntut pemimpin kita, menuntut siapa? Rekan sepelayanan kita, rekan sekerja kita, bahkan kita menuntut anggota keluarga kita. Jadi seolah adalah saya nih loh yang paling bisa bertumbuh. Dan kita menuntut. Nah, kita mau belajar yang kedua ini yang penting adalah bagaimana kita bertumbuh tanpa menuntut. Ya, saya bacakan satu ayat di Galatia 6 ayat 8 dan 9. Ayat ini sangat bagus sekali. Apabila ia menabur untuk memuaskan keinginannya sendiri yang jahat, ia menanam benih-benih jahat. Dan pasti ia akan menuai kebusukan dan kematian rohani. Tanpa disadari ketika kita bertumbuh, ya, saya bertumbuh, saya bangun manusia roh, saya taat firman, saya melakukan firman. Tapi dari mulut kita ini sedang apa? Memuaskan keinginan kita. Aduh, kamu tuh harus bertumbuh dong seperti saya. Ya. Kita sedang menanam benih-benih yang jahat sama pasangan kita, pemimpin kita, mungkin rekan sepelayanan kita. Dengan apa? Kata-kata yang, aduh, emang gak bisa lu. Ya kan? Lu dong lihat dong, gua aja bisa, lu harus bisa. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya. Nah, tetapi kata firman Tuhan, ya, saya bacakan di dalam firman Allah yang hidup. Tetapi apabila ia menanam hal-hal yang baik dari roh, ia akan menuai kehidupan kekal yang diberikan Roh Kudus kepadanya. Ayat 9, janganlah kita bosan melakukan hal yang benar, sebab kemudian kita akan menuai hasil yang penuh berkat apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa. Jangan pernah kita patah semangat, kita putus asa, atau kita bosan, ya, menemani rekan sepelayanan kita, menemani pemimpin kita, menemani pasangan kita, menemani anak-anak kita untuk bertumbuh bersama. Saya dengan istri, ya, sebagai suami istri, kami terikat janji di dalam sebuah pernikahan. Kami sepakat, kami mau bangun sama-sama. Saya nggak bisa saya biarkan istri saya, aduh kamu udahlah biar sendirilah. Saya nggak bisa saya mengeluarkan kata-kata tadi yang memuaskan keinginan saya sendiri, kedagingan saya sendiri. Saya menanam benih-benih yang jahat sama istri saya. Itu artinya apa? Saya egois, saya bertumbuh egois. Saya bertumbuh dalam sebuah tuntutan. Stres nggak yang dituntut? Stres Bapak Ibu. Ya, pasti stres gitu ya. Jadi kita mau pastikan bahwa sepakat saling menanam benih firman untuk apa? Teman kompak kita, teman sepakat kita. Untuk siapa lagi? Pasangan kita, ya, atau pribadi yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Itu bicara ada murid, ya, ada pemurid, ada pemimpin, rekan kerja, dan lain sebagainya. Jadi kita mau belajar sepakat. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita harus belajar bahwa bagaimana sih sebenarnya bertumbuh tanpa menuntut. Ya. Kadang saya sama istri nih ya, ini bisa saja terjadi nih. Saya melebalkan istri, dasar kamu bodoh, gitu aja nggak bisa. Itu masalah sepele, memang dasar-dasar bodoh. Nah, saya juga nggak mau kalah Bapak Ibu. Saya juga tempel, ya memang kamu males orangnya, nggak mau inisiatif kerja. Kalau nggak ada tuh nggak mau cari caranya gitu. Kamu memang tell me. Dasar telat mikir.
cepet dong mikirnya yang cepet. Kayak saya nih. Bisa dong, saya aja bisa memikir cepet. Masa kamu nggak bisa? Ah, dasar, tell me. Nah, saya juga, Pak Ibu, saya bilang, kamu kasar. Ngomongmu tuh nggak ada yang enak didengar. Ngomongmu tuh kasar, bener-bener tuh nyakitin hati. Ah, kamu juga. Bawel, cerewet. Setiap kali ngomong, nggak ada berhentinya. Memang dasar bawel. Nah, kamu juga nih, lelet nih. Ada kerjaan rumah yang harus jadi tanggung jawab kamu nggak lakukan. Kamu sibuk sama pelayanan. Sibuk sama duniamu sendiri. Kamu nggak peduli sama orang rumah. Bapak Ibu, ini label-label yang kita lihat bahwa kita menyetarakan pasangan kita seperti kita. Kita sedang menanam tell me, bodoh, bawel, males, kasar, terus apa? Lelet. Tanpa disadari, kita melabelkan. Ya. Kita pengen pasangan kita bertumbuh, kita pengen pemimpin kita bertumbuh, kita pengen anak-anak kita bertumbuh, kita pengen teman sekompak kita bertumbuh, atau juga bahkan anak-anak kita tumbuh, tapi kita juga menabur, ya kan? Kata-kata negatif kepada siapa? Mereka, sehingga bertumbuh juga, gitu. Nah, kita harus sadari bahwa itu sebuah tuntutan. Kita menuntut dia untuk juga bertumbuh. Di dalam bertumbuh perlu kasih karunia. Dan kita mau gantikan bahwa ketika kita tahu bahwa nggak bisa nih seperti ini terus. Nggak bisa, akan kerdil. Nggak akan bertumbuh, justru orang yang ada bersama dengan kita, pasangan kita, pemimpin kita, rekan sekerja, pelayanan anak-anak kita, nggak akan bertumbuh Bapak Ibu, pasti stres. Ya. Nah, kita mau gantikan itu. Ya. Jadi kita mulai satu persatu kita copot ya. Label-label ini yang ada, yang kita pernah sematkan ya kan. Kalau pasangan kita bawel, kita mau lepas. Bahwa saya nggak mau bahwa ini terjadi. Kami mau ya. Kita mulai sama-sama melihat bahwa kita bertumbuh nih ya. Saya percaya kamu pribadi yang berharga. Sebab Tuhan mengasihi kamu, Tuhan sayang kamu, dan kamu pribadi yang penting buat hidup saya. Jangan menyerah ya, kamu pasti bisa. Tuhan pasti mampukan kamu untuk berubah. Terima kasih, Say. Demikian juga, kamu pasti bisa bertumbuh. Aku ada selalu bersama dengan kamu, ya kita mau sama-sama supaya kita bertumbuh bersama. Saya nggak akan menuntut kamu. Ya. Jangan putus asa ya. Kamu pasti bisa berubah. Kamu anak Tuhan. Amin. Tuhan pasti mampukan. Amin. Aku selalu mengasihi kamu, ya kan? Kamu pribadi yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, apapun yang kamu katakan melakukan, kamu pribadi yang berharga. Aku mengasihi kamu. Aku bangga loh. Punya suami seperti kamu, kamu luar biasa loh. Ya, makasih. Maju terus, Makasih. Ya, Bapak Ibu coba. Ketika kita ya di dalam bertumbuh, kita menabur, kita lewat perkataan kita nggak menuntut pasangan kita. Ya, ada kata-kata, kalimat-kalimat yang sekalipun memang kita harus berkorban. Tapi inilah artinya bahwa kita bertumbuh tanpa sebuah tuntutan. Ada kasih karunia yang memampukan saya untuk mengasihi istri saya. Ada kemampuan di mana pasangan kita, ya kan, untuk apa? Untuk apa? Membawa kita untuk kita berbuah. Berubah terus, ya kan. Terus juga apa? Sama pemimpin kita, sama rekan sepelayanan kita, tanpa ada sebuah tuntutan. Ya, Bapak Ibu, seperti kita baca di 1 Korintus 13 ayat 8 dan 13 dikatakan bahwa semua karunia, kehebatan yang kita punya, yang kita bangga-banggakan itu, suatu hari itu akan lenyap. Gak ada gunanya. Suatu hari itu gak akan berguna lagi, suatu hari itu akan hilang. Tapi hanya tinggal 3, Bapak Ibu, itu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Jadi Bapak Ibu jangan merasa hebat dengan apa yang kita punya. Mungkin kita orangnya cepat, cekatan,
orangnya ya benar-benar berdampak buat sekeliling kita. Jangan merasa hebat Bapak Ibu, karena itu semua nantinya nggak diperhitungkan. Karena nanti akan cuma satu yang Tuhan lihat, apakah kasih Tuhan itu betul-betul ada dalam hidup kita. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu berlimpah buat hidup kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan, pribadi Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu yang Tuhan lihat. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mengimpartasikan kasih Tuhan ini kepada sesama kita. Apakah kita simpan nih kasih Tuhan buat diri sendiri? Kita terima dari Tuhan, tapi kita nggak mau nih jadi saluran kasih. Apakah kita cuma berdiam diri aja atau cuma bisa menikmati aja kasih Tuhan tanpa kita mau? Kasih ini juga orang lain perlu loh. Orang lain ya sangat penting buat orang lain, karena kita pun berubah sampai sekarang ini, kita bisa menjadi seperti sekarang ini, itu semuanya karena kasih Tuhan semata-mata. Jadi jangan salah arah Bapak Ibu, jangan salah fokus. Karena fokus kita adalah ya saling mengasihi, terutama mengasihi Tuhan terlebih dahulu, mengalami kasihnya Tuhan terlebih dahulu, mengalami kasih agape, kasih yang gak menuntut, kasih yang betul-betul kasih yang dari Tuhan, betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap pikiran kita. Kita mengalami kasih Tuhan itu, kasih yang benar-benar tanpa syarat itu. Ketika kita mengalami itu, saat kita menghadapi konflik bersama dengan pasangan kita, pemimpin kita, bersama anak kita, bersama siapapun, kita bisa dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita bisa menyelesaikannya dengan sabar, dengan rendah hati, dengan mengerti, mengecek salah saya di mana ya, bukan mengecek salah dia di mana ya, salah dia di mana nih. Kamu salah 1, 2, 3, 4, 5. Banyak nih salahnya. Kita bisa lihat salah ini pasangan kita di mana, atau pasangan atau anak kita di mana. Salah orang-orang sekitar kita di mana. Tapi kita lupa nih ngecek salah saya di mana ya. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah belajar, biarlah kita semakin hari semakin bertambah di dalam kasih Tuhan, semakin bertambah-tambah dalam saling mengasihi, dan kasih kita ini enggak kasih yang pura-pura, tapi kasih yang nyata, kasih yang betul-betul mengasihi dengan kasih Tuhan, kasih yang tulus, ikhlas, kasih yang murni yang berasal daripada Tuhan. Dan bagian saya adalah ya ketika kok nggak berubah-berubah ya suami saya, kok anak saya nggak berubah-berubah ya, kok teman kompak saya, orang-orang sekeliling saya nggak berubah-berubah ya, begitu lagi sudah saya bilangin, begitu lagi sudah saya nasihatin, begitu lagi, aduh saya pusing, bagaimana cara menghadapinya gitu kan. Saya jadi stres, saya jadi frustasi gitu, saya capek lah gitu. Misalnya ada banyak orang capek sama suaminya, udahlah cerai aja kita, capek saya ngadepin orang seperti ini gitu. Udah nggak ada kasih sayangnya, udah cuek, udah nggak ada tanggung jawabnya, ngapain dilanjutkan lagi? Jadi kasih yang menuntut ya terus gitu kan, berulang-ulang. Nah ini Tuhan ingetin bahwa jangan capek, jangan menyerah, taburlah terus doa. Perkataan-perkataan kebenaran bahwa dia luar biasa dalam Tuhan. Perkataan-perkataan firman. Dan belajar juga nih mulai dari saya sendiri, saya belajar jadi berkat. Kata-kata saya ini jangan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata tuh yang terus menghakimi, kata-kata yang terus tuh gak percaya bahwa dia bisa berubah, tapi ya berubah terus gitu. Saya boleh menabur doa firman Tuhan buat suami saya, anak saya, orang sekitar saya, supaya saya melihat benih yang saya tanam ini betul-betul semuanya tuh benih yang baik, benih kebenaran firman Tuhan, bukan benih yang campur aduk dengan benih yang lain juga, sehingga semuanya dua-duanya juga bertumbuh. Sehingga saya lihat kok nggak berubah-berubah nih orang sekeliling saya, karena ya salah saya sendiri. Saya menabur benih yang salah juga buat orang-orang sekitar saya. Nah ini yang saya sadari. Dan saya mau terus menabur doa dan firman sampai hari ini juga. Tuhan ingatkan saya, sabar loh menunggu waktunya Tuhan. Sabar loh untuk terus menabur terus. Jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang sia-sia. Tapi percayalah, suatu hari kamu akan melihat. Ketika kamu tidak menjadi lemah, tidak menjadi lelah, suatu hari kamu akan melihat apa yang kamu tabur itu pasti kamu lihat hasilnya, itu pasti ada, pasti segera datang. Nah, saya belajar percaya itu, Bapak Ibu. Juga saya belajar membuang roh menghakimi orang lain. Nah, saya ini kelemahannya juga nggak tahu ya. Mungkin setiap kita mungkin ada roh menghakimi orang lain. Ketika melihat orang lain salah nih, kita cepet nih untuk melihat menghakimi dia. Ya, lu aja nggak ngaca, lu ngomongin gua, lu ngaca nggak ya? Gitu. Lu salah, lu tahu nggak? Lu ngerti nggak? Lu salah? Gitu. Jadi cenderung untuk menghakimi orang lain gitu. Jadi buang semua roh penghakiman terhadap pasangan, anak, teman, terhadap mungkin karyawan, terhadap pemimpin, terhadap siapa saja yang mungkin masih ada nih. Mungkin hari ini coba kita sama-sama cek, masih ada nggak sih menghakimi orang lain nih. Hal-hal tuh yang menghakimi orang lain, siapa nih yang masih ada di pikiran kita. Yuk,
hari ini kita buang semuanya. Buang segala penghakiman, itu bukan dari Tuhan. Itu roh jahat yang mencoba menabur benih jahat di pikiran kita. Mari kita buang, jangan biarkan itu terus bekerja dan terus makin banyak di pikiran kita. Mari kita terus menerima pasangan kita, menerima orang-orang sekitar kita apa adanya, menerima anak kita, menerima semua orang dengan apa adanya. Bukan dengan ada apanya, bukan kalau kamu begini ya udah saya baru berubah. Kalau kamu udah berubah baru saya berubah, enggak. Tapi bagaimana kita berubah dahulu mulai dari diri kita sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika kita mau bertumbuh tanpa menuntut, ya, seperti tadi istri saya katakan bahwa kasih ini yang menjadi utama. Ya, kita melihat bahwa teman kompak kita, teman sepakat kita, jangan kita menghakimi atau menuntut. Tapi ayo, kita juga menjadi teman yang bisa bersama-sama, sepakat, ya, terikat janji satu dengan yang lainnya. Ayo Bapak Ibu, engkau yang ada di rumah, yang hari ini engkau ada bersama dengan pasanganmu, istrimu atau suamimu, ya, atau engkau mungkin dengan keluargamu, katakan, atau mungkin bahkan dengan teman kompakmu, katakan sama sebelah kanan kirimu, katakan, ayo kita bertumbuh tanpa menuntut. Bertumbuh tanpa menuntut. Ya. Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika kita bertumbuh tanpa menuntut, anugerah, kasih karunia Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kita bisa kok, pasti bisa. Saya ya bersama dengan istri juga kami terus belajar hal ini. Ya, memang ya dulu kita belajar bahwa kalau lu jual gue beli, lu beli gue jual gitu kan. Nah kita belajar untuk nggak mau gitu. Jangan sampai ada taburan-taburan yang jahat buat keinginan kita. Ya, nah orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupanmu membuatmu semakin maksimal sebagai batu hidup. Bukankah kita batu-batu hidup untuk membangun rumahnya? Dan orang yang Tuhan tempatkan ya di dalam hidup kita, itu akan membuat kita makin maksimal sebagai batu hidup, sehingga rumah Tuhan terbangun. Ya, statement ini saya ulangin. Orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupanmu, membuatmu semakin maksimal sebagai batu hidup. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah kecewa, jangan pernah engkau putus asa dengan orang yang Tuhan tempatkan. Baik itu teman kompakmu, pasanganmu, pemimpin, ya, rekan sekerja, rekan sepelayanan, atau di dalam lingkunganmu, jangan pernah menyerah. Jangan-jangan itu membuat engkau menjadi maksimal. Ya, Bapak Ibu. Jadi jangan keluar dari proses Tuhan ketika kita dalam suami istri kok banyak ya konflik-konflik yang terjadi. Jangan keluar dari proses Tuhan. Percaya, ya itu bagian dari kita, ya Tuhan izinkan untuk kita semakin ditajamkan di dalam Tuhan. Semakin diproses apa yang masih kurang dalam diri kita. Terus bergantung sama Tuhan, percaya. Suatu hari kita akan menyadari, nah banyak dari diri kita nih yang harus banyak dikoreksi. Bukan pasangan kita, tapi diri kita nih yang harus banyak dikikis. Oleh kebenaran firman Tuhan, oleh setiap hal-hal yang terjadi yang Tuhan izinkan. Begitu juga dengan teman kompak. Berapa banyak nih, saya pun merasakan hal yang sama. Kadang-kadang kok merasa kok nggak cocok ya dengan teman kompak ini. Kok ketemu teman kompak yang seperti ini ya, gitu. Jadi ya berusaha tuh untuk ini. Akhirnya ya udahlah, kita mau kompak apa enggak sih sebenarnya nih? Kok kita nggak bisa sepakat sih? Lama-lama kita kayak bubar jalan nih, gitu. Jadi putus asa. Ya Tuhan ingetin, ya terus di sana, bertumbuh di sana, jangan pindah sana pindah sini. Terus setia di situ. Sekalipun cocok nggak cocok, itu adalah amplas yang cocok buat kita. Dan kita mau terus bertumbuh tanpa menuntut mereka. Terus bertumbuh di sana. Apa yang kita bisa lakukan? Apa karunia yang ada pada kita? Lakukan bagian kita. Karena kita menasihati, ya nasihati teman kita dengan sabar, dan penuh kasih sayang, doakan mereka. Karena kita apalagi, karena kita mungkin melayani, ya layani dengan baik, berikan yang terbaik. Misal memberi, yang beri yang dengan terbaik, nggak dengan ngedumel. Apalagi Bapak Ibu, mari kita tabur apa yang kita bisa buat teman-teman kompak kita. Biar mereka merasakan yang namanya kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang benar-benar luar biasa dari sahabat yang sejati. Sekalipun sudah mungkin dicuekin, sekalipun mungkin nggak didengerin, sekalipun mungkin ya apalah gitu yang kita alami, nggak membuat kita tuh untuk menyerah dan patah semangat untuk terus bersama-sama. Mari kita sama-sama berjuang bersama,
Kita juga punya lemahnya, suatu hari kita juga lemah, kita juga butuh ditolong. Gak selamanya kita kuat. Kita perlu ditolong juga. Jangan sombong, jangan merasa diri kuat. Ada masa-masanya kita juga jatuh. Makanya mari kita sama-sama untuk terus sama-sama bangun rumah Tuhan bersama-sama. Jangan sendirian bangun rumah Tuhan, terus bersama-sama. Itu Bapak Ya. Ibu. Lakukanlah semuanya itu dengan extra mile. Ya. Lukas 6 ya dikatakan di situ bahwa kalau orang minta baju ya berikan jubah. Lakukanlah dengan extra mile. Tolonglah ya dengan teman kompak kita, sepakat kita. Lakukan dengan extra mile. Ya, benar-benar kita mau tolong supaya kita bersama-sama bertumbuh tanpa sebuah tuntutan. Ya. Nah, poin yang ketiga ya bagaimana respon kita ketika kita terjual habis bagi Kristus atau kita sold out bagi Tuhan ya. Poin yang ketiga adalah kita pergi kepada yang terabaikan. Ketika kita sudah konsisten ya menghidupi firman, kemudian kita bertumbuh tanpa menuntut, apakah cukup sampai di situ? Sepertinya kok egois ya, semuanya ke diri kita, saya, dan saya. Tidak Bapak Ibu. Ada satu bagian ya di mana kita kasih yang kita dapatkan, firman yang kita hidupi ini harus terpancar keluar. Firman Tuhan katakan bagaimana kota itu bisa terlihat. Ya. Nggak mungkin kan lilin disimpan ya di bawah kantang. Apa yang ada dalam hidup kita, ketika kita menghidupi firman, ketika kita bertumbuh, pasti ada dampak keluar. Pasti ada kasih Tuhan yang membawa kita untuk kita bertemu dengan mereka yang terabaikan. Yang mereka jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus, yang jiwa-jiwa yang perlu bertumbuh, jiwa-jiwa yang perlu diarahkan, jiwa-jiwa yang perlu dituntun, dan kita harus menemukan batu-batu hidup supaya apa? Mereka siap menjadi rumah Tuhan. Jadi kita harus pergi ya kepada yang terabaikan. Saya bacakan di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 11 ayat 20 sampai 24. Ini adalah kisah bagaimana ketika terjadi aniaya waktu Stefanus dianiaya. Ayat 20, Kisah Para Rasul, ya pasal 11 ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Ya, perhatikan, tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ya, ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka terus menghidupi firman, mereka praktek ya di jemaat mula-mula. Terus kemudian mereka juga bertumbuh. Saatnya ada aniaya datang. Tapi mereka lemah enggak? Enggak. Mereka pergi ya. Dikatakan mereka pergi dan tangan Tuhan menyertai. Dan dikatakan di ayat 21, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ini adalah satu bagian di mana ketika seseorang kita sudah mengalami firman dan kita bertumbuh, ini adalah sebenarnya kita harus pergi. Pergi kemana sih? Apakah kita harus pergi? Pergi ke Watu Bambang. Pergi ke suku asli yang ada di Kuala Lumpur. Pergi ke mana? Ke Taronggo. Pergi ke Cirebon. Atau pergi ke pelosok-pelosok. Iya, ada orang-orang yang memang terpanggil ke sana. Tapi apakah kita menutup mata buat orang-orang yang ada di kampus, orang-orang yang ada di sekolah, orang-orang yang di tempat kerjamu, orang-orang yang ada dalam lingkungan kita, rumah kita, apakah kita menutup mata? Apakah kita hanya berpikir bahwa ya sudah saya menghidupi firman, yang penting saya bisa bertumbuh dan saya nggak ada urusan sama mereka. Betapa piciknya, betapa egoisnya diri kita kalau kita hanya memikirkan buat saya. Tapi ketika kita bersama-sama, disinilah waktunya sebenarnya kita bisa pergi. Dan
kami coba belajar satu hal bersama dengan teman-teman yang di salah satu titik CP kami, ya, Aba Love Industri ini, church planting ya, yang Aba Love Industri sedang bangun, sedang rintis. Kami secara konsisten setiap pagi ya 4:30 kami doa bersama, walaupun jauh ya kami bisa online, doa bersama, renungan firman bersama. Ternyata ketika kami sama-sama menghidupi firman, kemudian kami sama-sama bertumbuh tanpa menuntut, ada jiwa yang Tuhan kirimkan gitu. Mereka bisa bersaksi dan mereka bisa tanpa takut mereka pergi kepada yang terabaikan. Ya, mungkin istriku mau sampaikan. Ya, kalau kita mau, ya kita akan dibawa Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Seperti saya ini dulunya sebelum ada di dalam sama-sama ya sama suami saya ya ikut di titik CP. Saya ini berpikir bahwa saya mana mungkin Tuhan. Saya ini kan cuman ibu rumah tangga. Lagian saya juga di rumah tuh banyak kerjaan gitu. Saya juga ada ini jualan online gitu yang harus saya urus gitu kan. Itu dari subuh-subuh saya udah harus bangun. Gak mungkin saya bisa terlibat lah dalam pelayanan ini. Saya tutup pikiran saya dengan nggak mungkin. Saya nggak tanya Tuhan, engkau maunya apa Tuhan? Kau mau saya pergi atau saya di rumah aja gitu kan? Nah ketika saya mulai dibukakan, Tuhan bilang ya percayalah pasti selalu ada jalan. Jadi Tuhan bilang ya udah gitu, berserahlah gitu. Percaya ketika Tuhan suruh saya kemana, ya Tuhan pasti bukakan jalan. Nah ketika itu ya udah saya bersama Tuhan, saya percaya Tuhan kalau kau mau saya pergi, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Nggak tahu lah caranya bagaimana, Tuhan lah yang nanti buka jalan. Jadi itu ya ketika saya punya hati yang taat, hati yang terbuka sama Tuhan. Nah ya jalan-jalan itu terbuka Bapak Ibu. Entah gimana caranya jalan itu terbuka. Yang penting saya mau gitu. Ketika saya mau melangkah, Tuhan tuh bukain jalan satu-satu. Ada yang ngurusin kerjaan saya, anak saya juga bisa mengerti, mereka di rumah. Dulu kan mereka kemana saya ada, mereka selalu ikut semuanya, tiga-tiganya. Kalau ini mereka ngerti, mereka mau di rumah. Nah, banyak hal yang Tuhan bukakan sehingga saat ini kami ketika pergi ke beberapa titik CP, saya bisa terlibat dan kebetulan Tuhan percayakan satu jiwa yang di satu titik CP dan dia kebetulan saat ini bekerja di sini gitu dan juga ada beberapa teman-teman juga yang di titik CP yang ada ya Tuhan percayakan ini untuk saya follow up melalui telepon, melalui kalau yang ada di sini ketemu dan apa yang saya bangun, firman Tuhan yang saya bangun bersama dengan Tuhan, nah ini Tuhan pakai nih kembali untuk saya, karunia saya ini bisa berfungsi. Terus saya suka untuk menasihati orang, nah berfungsi nih. Nasihat saya ini sesuai dengan firman Tuhan, terus mengajarkan dia jalan-jalan Tuhan, seperti apa sih yang Tuhan mau. Nah Tuhan bawa saya untuk menjadi berkat. Nah bukan hanya untuk hal-hal yang di titik-titik CP aja, tapi di rumah bagaimana di rumah. Nah untuk anak-anak kami, apa yang harus saya lakukan? Tuhan ingetin untuk menabur, mengajarkan mereka firman, pelan-pelan, biar itu mengalir dari kemauan mereka. Nah terus Tuhan juga pimpin, ya gimana dengan ini? Kan di rumah kan ada suster, ini papa kami gitu. Jadi ya Tuhan juga tuntun, maksudnya bagaimana firman Tuhan ini bisa ya dia juga mengerti gitu, dia juga merasakan firman Tuhan ini dan ya walaupun dia dari seberang, akhirnya ya dia memutuskan untuk ya menerima Yesus sebagai Tuhan dia, sebagai Raja dia. Nah Tuhan akan bawa ke situ. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, kita akan dibawa untuk berbuah bagi Tuhan. Bukan kita mengerjakannya, tapi roh yang di dalam kita ini, Roh Kudus ini yang mengerjakannya buat orang-orang sekitar kita. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasa Tuhan yang Tuhan sudah beri buat kita. Apakah kita mau pakai kuasa itu? Atau kita diamkan aja? Atau kita, udah saya nggak mau Atau kita mau dengan keinginan kita sendiri nih. Udah saya nggak mau diatur-atur sama Tuhan. Atau kita mau dipimpin betul-betul oleh Roh Tuhan ketika Tuhan mau arahkan kita kemana, ke sana, ke sini. Seperti yang di Kisah Rasul ketika murid-murid diarahkan pergi ke sana, pergi ke sini. Mau taat, lakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Nah, mari kita sama-sama mau berubah mulai hari ini. Lihat sekeliling kita yang butuh kasih Tuhan. Jangan simpan kasih itu buat diri sendiri. Mulai jadi berkat buat banyak orang.
mulai jadi berkat buat anak-anak kita, mulai tabur ketika anak-anak kita belum punya komunitas, mulai cari komunitas buat anak-anak kita. Mulai cari juga orang tua kita mungkin nggak punya komunitas, mulai carikan untuk orang tua kita supaya orang tua kita juga mengalami kasih Tuhan. Siapa lagi Bapak Ibu? Mungkin orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin tetangga kita yang butuh kasih Tuhan. Ketika Tuhan gerakan kita untuk berdoa buat dia, untuk kita berkunjung di rumahnya, mulai lakukan Bapak Ibu. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Jangan mencari hal-hal tuh yang jauh untuk kita lakukan, yang nggak mungkin kita bisa lakukan. Tapi yang dekat ini Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan, lakukan. Sepenuh hati kita, mau dituntun, mau dipimpin oleh Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan. Ya. Jadi ketika kita pergi kepada mereka yang terabaikan, disitulah kasih, sebenarnya disitulah karunia ya akan bekerja. Ya kan mungkin kan kita bertumbuh sendiri di kamar sendiri diam-diam gitu kan, karunia semua bekerja. Kalau kami mengalami bahwa ketika kami bertemu dengan teman, bertemu dengan sahabat, bertemu dengan jiwa-jiwa, karunia Tuhan bekerja. Ya. Jadi makanya nggak bisa sendiri. Ya, saya coba untuk, saya selama ini kan pergi kemana-mana sendiri gitu. Artinya nggak bersama dengan istri gitu. Jadi ketika ada kesempatan dan Tuhan kasih kesempatan istri bisa bersama-sama, itu kami melihat walaupun ini proses buat kami juga proses ya, di mana biasanya saya sendiri gitu kan, ini harus berdua gitu kan. Artinya bahwa pikiran harus disamakan dan lain sebagainya. Nah, disitulah karunia bekerja. Ya, jadi jangan pernah Bapak Ibu sendiri, ya bangunlah bersama dengan teman sepakatmu, ya bangunlah bersama dengan pasanganmu, ya supaya apa? Karunia Allah juga bisa termanifestasikan dengan maksimal. Ya, ada sebuah statement katakan gini, karunia yang ada padamu akan padam ketika dipendam dalam hidup kedaginganmu. Jadi kalau engkau masih terus hidup dalam kedaginganmu, karunia itu akan mati. Karunia yang tidak digunakan akan menjadi tumpul, bahkan seolah hilang dari hidup kita. Jadi Bapak Ibu pastikan, ya poin yang ketiga ini ketika kita pergi kepada yang terabaikan, disitulah karunia Tuhan akan bekerja. Karunia yang Allah berikan dalam hidup kita akan bekerja. Kenapa? Karena ada jiwa-jiwa yang mereka perlu Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang mereka perlu dinasihati. Ada jiwa-jiwa yang perlu diarahkan, dibimbing. Mari Bapak Ibu, lewat firman hari ini dan minggu lalu, ya 3 hal ini yang harus kita hidupi. Ya, marilah kita sama-sama mau terus bangun hidup kita supaya sungguh kita semakin konsisten di dalam menghidupi firman. Kita bertumbuh tanpa menuntut dan kita pergi kepada yang terabaikan sehingga karunia Allah bekerja. Saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Firman Tuhan akan membuat kita semakin melihat karya dan rencana Tuhan terjadi dalam hidup setiap kita. Jangan pernah berhenti untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk semakin melekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, bawa hatimu kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Izinkan rohnya bekerja di dalam hidup kita. Izinkan dia benar-benar membawa kita masuk dalam rencananya. Bapa, pagi hari ini kami berdoa buat setiap kami Tuhan. Baik itu Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, ada di jalan, di tempat-tempat yang lain Tuhan. Dimanapun mereka berada yang melihat Tuhan dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh hati-Mu Tuhan ada di dalam hidup mereka. Tangan-Mu menjamah hidup mereka Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan kami boleh Tuhan sama-sama membangun rumah-Mu Tuhan. Kami menjadi rumah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biarlah sungguh Tuhan firman-Mu ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami. Kalau Tuhan kami berdoa ada di antara setiap kami yang sedang mengalami kesusahan, baik itu secara jasmani maupun rohani, kiranya Tuhan damai sejahtera Tuhan turun atas setiap mereka. Kalau kiranya engkau ada yang sakit, biarlah tangan Tuhan Yehova Rafa itu menyembuhkan engkau, dan biarlah engkau boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah engkau boleh pergi kepada setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin hidupmu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu,
kepada Dia yang memiliki hidup kita. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat setiap firman yang boleh meneguhkan hidup kami. Biarlah berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub dicurahkan atas hidup kami untuk kami pergi dan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Karena kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh melangkahkan kaki kami dan mulut kami boleh menceritakan akan kemasyhuran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima Tuhan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu ada hal-hal yang mau disampaikan atau ditanyakan dan Bapak Ibu membutuhkan konseling atau doa, Bapak Ibu bisa menelpon dengan nomor telepon yang tertera di layar berikut ini. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita dan biarlah hari ini ada sukacita Tuhan melimpah di antara kita. Terima kasih, Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu.